Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-20 dari Al-Kitabu Al-Asasi. Kita sampai pada pelajaran atau pada latihan yang keempat, At-Tadribu Ar-Rabi'. At-Tadribu Ar-Rabi', latihan yang keempat. Ajib artinya adalah jawablah. Ajib artinya adalah jawablah. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan pelajaran yang lalu. Kalau kita lihat kembali ke pelajaran yang lalu, di sini jawabannya ada di sini. Ya, jadi dalam paragraf ini al-usratu tatawadda, di sini ada jawaban dari semua pertanyaan di latihan yang keempat. Nanti menjawab dari sana nanti. Jawabannya semua di sana. Kita baca jawaban pertanyaannya dan dijawab sendiri. Ini PR. PR dalam bahasa Arab disebut dengan wajib. Ya, wajib manzili disingkat dengan wajib. Baik. Madza sami'a Bakar? Madza sami'a Bakar? Apa yang didengar oleh Bakar? Madza sami'a Bakar? Apa yang didengar oleh Bakar? Sami'a Bakar al-adhan, dilihat dari sana nanti dijawab. Mata sami'a Bakrun al-adhan? Kapan Bakar mendengar adhan? Kapan? Sami'a artinya mendengar, Bakar nama orang, al-adhan artinya adalah adhan. Kaifa yatawadda'u al-walid? Bagaimana wudu atau ayah berwudu? Bagaimana ayah berwudu? Aina kanat Fatimatu sa'ata adhanil maghrib? Di mana Fatimah ketika adzan maghrib? Kanat ini menunjukkan lampau. Jadi tidak diartikan tapi menunjukkan lampau. Aina, di mana Fatimah, ya. Sa'ata artinya saat atau ketika atau waktu adzanil maghrib, pada saat adzan maghrib. Nah, pertanyaan ini maksudnya sudah berlalu. Jadi pakai kata kanat. Kanat menunjukkan tentang sesuatu yang sudah berlalu. Kemudian madza qalat al-li Fatimah? Madza qalat al-ummu li Fatimah? Apa yang dikatakan ibu kepada Fatimah? Ya, madza apa? Qalat artinya yang dikatakan oleh al-ummu ibu, li Fatimah kepada Fatimah, li-nya kepada Fatimah adalah nama orang. Mal ayatu allati tu'allimul muslimal wudu'a? Ayat apa yang mengajarkan seorang muslim al-wudu? Ya. Ayat apa yang mengajarkan seorang muslim al-wudu? Man alladhi asra'a lil wudu? Man, siapa yang buru-buru berwudu. Asra'a yaitu artinya adalah buru-buru. Ya, ini cepat-cepat. Maksudnya di sini adalah cepat-cepat. Dia langsung berwudu. Asra'a artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan buru-buru atau cepat-cepat. Hal sami'a Bakrunil adhan? Apakah Bakar mendengar azan? Apakah Bakar mendengar azan? Mata tawadda'a Bakrun? Kapan Bakar berwudu? Baik. Ini dijawab nanti dan jadi PR atau disebut dengan wajib. Kita katakan disebut dengan wajib. Wajib artinya adalah PR. Halaman berikutnya yaitu 246, At-Tadribu Al-Khamis. At-Tadrib Al-Khamis, latihan yang ke-5. Kawwin jumalan. Artinya adalah buatlah, susunlah kalimat. Kawwin jumalan artinya adalah susunlah kalimat. Ini saya contohkan.
masaan, as-sa'ata, as-sadisata, al-an. Ya, ini kita susun rapi. Ini semua sudah dipelajari kata-katanya. Al-ana sekarang, as-sa'ata jam, as-sadisata jam 6 sore, masaan jam 6 sore atau malam. Masaan dipakai untuk malam hari, untuk sore hari. Masaan. Ya. Al-an as-sa'ata as-sadisata masaan. Jadi al-an dulu, kemudian as-sa'ah, as-sadisah, masaan. Nah, ini seperti itu juga kata-kata yang lain. Al-maghriba, waktu maghrib, adzana, adzan, al-ab, sami'a. Sami'a artinya mendengar. Saya contohkan lagi. Sami'al abu adzanal maghrib. Ayah mendengar adzan maghrib. Atau al-abu sami'a adzanal maghrib. Nggak ada masalah. Ya. Kemudian tawadda'tu, aku berwudu. Qala, berkata, na'am, iya, bakrun, bakar. Nah, ini silakan disusun. Ya, huna, di sini, qalat, berkata, al-hujratu, kamar atau ruang, ana artinya saya, Fatimah artinya Fatimah, fi artinya di. Sya'a, berkehendak atau mau, qala, berkata, Allahu, Allah, Sa'idun, Sa'id, Sa'id nama orang ya, ini nama orang, in artinya jika, jika. Nah, ini silakan disusun sendiri. Kemudian yang nomor 6, as-sadis, al-ka'bain, artinya dua mata kaki. Ila, ke, ya, Sa'idun nama orang. Rijlaihi, kedua kakinya. Ghasala, membasuh. Ghasala, membasuh. Al-walidu, artinya ayah. Fatimah, artinya Fatimah. Qama, artinya berdiri. Lil wudu, artinya untuk berwudu. Wa qamat, dan berdiri. Berikutnya at-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. Latihan yang ke-6. Iqra, bacalah. Di sini kita akan belajar kembali pelajaran yang baru tentang ada yang namanya dengan mudzakkar, ada yang namanya mudzakkar dengan muannats. Ini mudzakkar dan ada yang namanya muannats. Apa artinya mudzakkar dan apa artinya muannats? Muannats atau mudzakkar, sebelum muannats, muzakkar artinya adalah kata yang laki-laki, kata laki-laki. Kalau muannats kata untuk perempuan, kata perempuan. Muannats ini atau mudzakkar ini ada yang asli, laki-laki asli, seperti contohnya di sini muallimun, guru. Ini memang guru berjenis kelamin laki-laki, ya. Ini ada guru berjenis kelamin perempuan, muallimatun. Dalam bahasa Arab, laki-laki tidak pakai ta ini. Tidak pakai ta, muallimatun. Nah, kalau ta ini untuk perempuan saja. Ya, untuk perempuan saja. Jadi muallimatun, guru perempuan. Kalau tidak pakai ta ini namanya untuk laki-laki, muallimun. Hadza muallimun, ini adalah guru laki-laki. Hadhihi muallimatun, ini adalah guru perempuan. Hadza muallimun wa hadhihi muallimatun. Ini guru laki-laki dan ini guru perempuan. Mudah-mudahan ini jelas. Jadi laki-laki asli dan ada dan semua kata benda yang tidak ada tak seperti ini maka dia termasuk mudzakkar, termasuk laki-laki. Misalnya kitabun. Kitab tidak ada kata taknya. Maka di sini dia
laki-laki disebutnya. Kalau ada taknya sa'atun, maka dia muannas atau perempuan, dianggap perempuan walaupun sebenarnya jam dan juga buku tidak memiliki jenis kelamin tertentu. Tapi dalam bahasa Arab kitab disebut dengan mudzakkar atau laki-laki walaupun dia tidak asli laki-laki. Ya, yang asli laki-laki adalah seperti ini, guru, dokter laki-laki, memang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, kalau kitab, qalam, pulpen, kemudian semua yang tidak diakhiri dengan ta seperti ini, maka dia termasuk mudzakkar atau disebut dengan laki-laki walaupun tidak asli. Begitu juga semua kata yang diakhiri dengan ta dia disebut muannas atau perempuan. Madrasah, sayyarah, darajah, kemudian saburatun, kemudian kharitah, semua yang sudah kita pelajari dan ada ta marbutah, ya, madrasatun, kemudian kharitatun dan seterusnya, bitaqatun, itu semua adalah bentuk kata muannas atau kata perempuan. Nah, di dalam pelajaran ini selain membedakan antara laki-laki dengan perempuan, mudzakkar dan muannas, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, ada pelajaran lain, yaitu kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama kata mufrad. Mufrad ini sudah dipelajari kemarin. Mufrad artinya mufrad apa? Mufrad artinya kata tunggal. Mufrad tunggal. Ya, kemudian ini juga tunggal, mufrad, satu orang, tunggal. Kemudian ada lagi namanya musanna. Musanna, apa artinya musanna? Musanna artinya adalah dua. Kata dua, bilangannya dua. Jadi kalau muallim ini tunggal, satu orang. Muallim disebut dengan mufrad atau tunggal. Kata tunggal. Kata untuk dua disebut dengan musanna. Musanna, pakai sa kecil, musanna. Ya, kemudian setelah itu musanna. Nah, setelah musanna ada lagi namanya untuk 3 atau lebih disebut dengan jama'. Ini sudah kita sedikit pelajari pada pelajaran yang lalu. Pada pelajaran ke-18 atau ke-17 kalau tidak salah. Jama'. Ya, jadi di sini yang pertama namanya mufrad untuk tunggal, yang 2 namanya musanna, yang 3 namanya jama'. Nah, di sini bagaimana cara mengatakan ini artinya muallim artinya guru, satu orang guru, laki-laki. Ya, dia menunjukkan laki-laki dan dia menunjukkan satu. Kalau 2 kita tinggal menambahkan alif dengan nun, muallimani, alif dengan nun. Muallimani. Ya, hadzani muallimani. Ini artinya ini adalah 2 orang guru laki-laki. Kalau ini artinya ini adalah 1 orang guru laki-laki. Ini adalah 2 orang guru laki-laki. Kalau yang di bawahnya haulai, mereka, muallimuna, tambahkan waw dengan nun. Kafiruna, muslimuna, asalnya muslim. Kemudian 2-nya, kalau bentuk 2-nya tambahkan alif dengan nun jadi muslimani. 3 muslimuna, 3 orang atau lebih muslimuna. Nah, orang yang beriman dalam bahasa Arab disebut dengan mu'min, mu'minun. Nah, kalau 2 kita katakan mu'minani. Kalau 3 atau lebih mu'minuna. Ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat misalkan ada satu kata misalnya muhandisun. Muhandis artinya insinyur. 1 orang, muhandisun. Kalau 2, hadzani muhandisani, pakai alif dengan nun. Muhandisani. Kalau 3, muhandisuna. Seperti itu. Mudah-mudahan ini jelas. Begitu juga untuk bentuk perempuannya. Hadhihi muallimatun. Ini adalah guru perempuan. Kalau 2 tambahkan alif dengan nun. Taknya ditambahkan alif dengan nun. Jadi muallimatani. Kalau ini muallimani, ini pakai ta. Muallimatani. Hatani muallimatani. Ya.
Haula'i muallimatun. Nah, ini yang ketiga, 3 atau lebih, tambahkan alif dengan ta. Muallimatun. Kita sering mendengar misalkan hadiratun, hadiratun, ya. Satunya hadiratun, duanya hadiratani, tiganya hadiratun. Contoh lain, muslimatun, muslimatun. Kemudian duanya menjadi muslimatani, tiganya muslimatun. Tambahkan alif dengan ta. Misalkan yang lain kafiratun. Kafiratun. Dua menjadi kafiratani. Kafiratani. Kalau lebih dari tiga atau lebih, kafiratun. 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 Seperti itu. Kemudian setelah itu misalkan lagi mu'minatun. Hadhihi mu'minatun, satu orang mukmin, satu orang yang beriman perempuan. Kalau dua menjadi hadhihi hatani mu'minatani. Kalau tiga menjadi haula'i mu'minatun. Nah, seperti itu. Jadi kalau tiga tambahkan alif dengan ta, tiga atau lebih. Kalau dua alif dengan nun. Kalau satu tidak usah ditambah. Muallimatun jadi tetap muallimatun. Mudah-mudahan ini jelas. Ya, kita lanjutkan pada at-tadribat. At-tadribu as-sabi', latihan yang ketujuh. Iqra, bacalah, wa akmil, dan sempurnakanlah, kal mithal, seperti dalam contoh. Ya. Sebelumnya ada yang harus saya jelaskan sedikit. Hadza adalah ini untuk satu laki-laki, untuk satu orang laki-laki atau satu benda laki-laki. Jadi ada benda laki-laki, ada orang laki-laki. Kalau dua kita pakai hadzani, hadzani. Kalau banyak untuk laki-laki kita pakai haula'i. Ini untuk laki-laki haula'i. 3 atau lebih haula'i. Kalau satu orang perempuan kita pakai hadhihi. 2 orang perempuan hatani. 3 orang perempuan atau lebih haula'i, haula'i. Ya, sekarang kita lanjut ke latihan yang ketujuh. Kita baca hadza, hadzani, dan haula'i, dan haula'i. Ini satu untuk laki-laki, hadzani 2 untuk laki-laki, dan haula'i banyak. Ya. Misalun, contoh, hadza mudarrisun, ini adalah guru, satu orang laki-laki tentunya. Hadzani mudarrisani, lihat sinnya tinggal ditambahkan alif dengan nun. Ini adalah 2 guru laki-laki. Hadzani mudarrisani, haula'i mudarrisuna. Itu adalah atau ini adalah guru-guru. Mudarrisuna, haula'i karena lebih dari 3 atau lebih, nama kita pakai haula'i. Kemudian mudarrisnya ditambahkan waw dengan nun menjadi mudarrisuna. Ya. Nah, di sini kita latihan. Muhandis kita rubah jadi seperti ini. Ya, menjadi 3. Hadza, hadzani, dan haula'i. Muhandisun, lihat dia laki-laki, muhandisun tidak ada taknya, jadi laki-laki. Hadza muhandisun. Hadzani muhandisani. Haula'i muhandisuna. Nah, seperti itu. Berikutnya misalkan mudhifun. Hadza mudhifun. Hadzani bentuk 2. Ini adalah 2 orang pramugara. Ya, muhandis artinya insinyur. Mudhifani. Haula mudhifuna. Seperti itu. Kemudian setelah itu hammalun. Hammalun. Hadza hammalun. Hadza hammalun. Hadzani
hammalani. Haula'i hammaluna. Abidun, abidun. Hadza abidun. Hadzani abidani. Haula'i abiduna, abiduna. Jadi pakai tambahkan waw dengan nun saja. Abiduna. Tayyar, dan ini silakan sendiri. Tayyar tulis di pelatihannya. Tayyarun, jazzarun, muslimun, katibun. Katibun artinya penulis. Juru tulis, penulis atau juru tulis. Halaman berikutnya tentang hadhihi. Nah, ini ada pelajaran berikutnya itu hadhihi, hatani, dan haulai. Hadhihi untuk satu orang perempuan, hatani untuk dua orang perempuan, dan haulai untuk tiga orang perempuan atau lebih. Contoh, misalun, contohnya muallimatun, muallimatun, guru, satu orang. Muallimatani, guru, dua orang. Muallimatun, muallimatun, ya, guru-guru banyak. Muallimatun, tiga orang atau lebih. Haula'i muallimatun. Sekarang kita akan rubah dari pertama. Mudarrisatun, mudarrisatun ini dibacanya ri. Karena apa? Di bawah tasdid. Yang ini ya. Ini di bawah tasdid, harokatnya di bawah, berarti bacanya kasroh. Mudarri, kalau begini tulisannya bacanya ri. Mudarrisatun, mudarrisatun artinya guru. Satu orang guru perempuan. Hadhihi mudarrisatun, hadhihi mudarrisatun. Hatani mudarrisatani. Haula'i mudarrisatun. Mudhifatun. Hadhihi mudhifatun. Hatani mudhifatani. Haula'i mudhifat. Ya. Dan seterusnya. Maridah, talibah, tabibah, dan tilmizah. Tilmizatun artinya murid perempuan, tabibatun artinya dokter perempuan. Ini semua diartikan. Talibah artinya siswi perempuan, siswi. Ada siswi, ada siswa. Siswi untuk perempuan. Baik, berikutnya setelah itu kita ke latihan yang ke-9. At-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Akmil kama fil misal, sempurnakan seperti dalam contoh. Qamal walidu, qamal walidu, ayah bangun. Qamal walidu, ayah bangun. Qamat Fatimatu, kalau untuk laki-laki kita tidak usah pakai tak. Seperti ini. Kalau perempuan pakai tak ini. Ya, jadi ini perbedaannya. Ini pelajaran kita. Qama untuk mudzakkar atau untuk laki-laki, kita tidak usah pakai tak. Kalau untuk perempuan pakai tak. Dalam bahasa Arab seperti itu. Qamat Fatimatu. Qamat tentunya kata kerja. Kata kerja kalau untuk perempuan pakai tak. Qara'at membaca. Fatimah. Kalau untuk laki-laki, ayah tidak pakai tak. Qara'al walidu. Perempuan, qara'at Fatimatu. Ghasalal walidu. Ghasala al walidu. Ayah mencuci. Maka di sini kita tulis ghasalat. Ghasalat Fatimatu. Ghasalat Fatimatu. Masahal walidu. Berarti di sini masahat. Masahat Fatimatu. Atammal walidu. Berarti di sini atammat Fatimatu. Atamma artinya menyempurnakan. Ayah menyempurnakan.
Masaha artinya mengusap. Ghasala artinya membasuh atau mencuci. Sami'al walidu, ayah mendengar. Sami'at Fatimatu. Raka'al walidu, raka'at Fatimatu. Istansyaqal walidu, istansyaqat Fatimatu. Istansyaqa memasukkan air ke dalam hidung. Tamadmada al-walidu, tamadmada al-walidu. Tamadmadatil walidatu wa tamadmadat Fatimatu. Tawadda'al walidu. Berarti di sini tawadda'at Fatimatu. Mudah-mudahan ini jelas dan bisa difahami. Allahu a'lam, kita sudahi sampai di sini. Demikian wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.